Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf karena pada saat yang sama saya juga harus menghadiri Kongres Internasional PPI Dunia dan juga harus hadir ya karena bagian dari ad hoc konstitusi dan sekarang sedang membahas tentang tata tertib. Sangat minta maaf sekali. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas undangan dan waktu yang diberikan oleh HMPI untuk ikut berdiskusi dengan tema yang sangat menarik pada hari ini. Saya ucapkan salam kenal dengan teman-teman semua, teman-teman pembicara yang sudah menyampaikan pemaparannya yang sangat menarik dan sangat memberikan kita inspirasi untuk bisa mengembangkan ide-ide baru untuk kemajuan di tanah air kita nanti. Kepada Pak Fajrul Rahman juga kami ucapkan salam hormat. Jadi mengenai sedikit perkenalan, saya saat ini sedang kuliah, sudah menyelesaikan S2 di Universitas Internasional Al-Mustafa di Iran, dan besok ada ujian tes masuk S3 tahap akhir, mudah-mudahan bisa lulus untuk bisa melanjutkan. Jadi S1 sebelumnya saya di Universitas Negeri Makassar bersama dengan Kanda Andi Fajar Asti, dan beliau juga mengajak saya bergabung di webinar saat ini itu juga karena kedekatan personal dengan beliau dan juga mungkin untuk memenuhi target ya antar benua supaya ada juga dari Timur Tengah yang mewakili. Walaupun mungkin yang Timur Tengah ya lebih biasanya lebih diwakili sama Arab Saudi atau Mesir. Nah, mungkin ada pertimbangan mungkin faktor mudah saja. Faktor kemudahan menghubungi saya akhirnya ikut bisa nimbrung di sini. Jadi Iran memang salah satu negara di Timur Tengah, namun berbeda dengan negara-negara di Timur Tengah yang lain yang rata-rata mayoritas itu penduduknya bangsa Arab. Kalau Iran kan penduduknya bangsa Persia, dan itu dari bangsa Arya. Jadi dari sisi penampakan fisik juga berbeda, termasuk juga bahasa. Jadi kami juga terlibat di PPI kawasan Timur Tengah dan Afrika, dan kami di antara negara yang menggunakan bahasa yang berbeda karena menggunakan bahasa Persia bukan bahasa Arab. Namun Iran memang belakangan ini menjadi sorotan. Sorotan bukan hanya karena menjadi rival, bisa dikatakan rival berat lah dari sisi pertarungan politik dan pengaruh di kawasan Timur Tengah dengan Amerika Serikat. Jadi Iran banyak dibincangkan termasuk dengan adanya insiden terbunuhnya Jenderal Qasem Soleimani di awal Januari, dan juga kemudian dengan menjadinya Iran sebagai epicentrum penyebaran COVID-19 di kawasan Timur Tengah. Bahkan sampai sekarang Iran masih termasuk yang memiliki kasus terbanyak, memiliki dampak terparah dari penyebaran COVID-19 ini. Namun menurut saya yang mungkin ini yang akan saya share nanti dalam waktu yang diberikan mengenai apa yang bisa kita pelajari dari Iran, termasuk kemarin itu bisa dikatakan keberhasilan, walaupun sampai saat ini kasus penyebaran COVID-19 itu masih terhitung tinggi. Sekarang Iran masih menduduki peringkat ke-11 kalau tidak salah, dampak terparah. Namun tingkat kesembuhan juga lumayan tinggi juga. Jadi tiap hari ada 2.000 kasus, terdampak COVID, namun tingkat kesembuhan juga lumayan tinggi, sehingga
dampak-dampak buruk dari dari yang bisa ditimbulkan oleh COVID-19 ini, termasuk misalnya berembes ke masalah ekonomi, masalah sosial yang lebih besar, itu tidak terlihat sama sekali di Iran. Apalagi kita tahu kan Iran dengan perseteruannya dengan Amerika Serikat itu diembargo secara politik maupun secara ekonomi. Namun kita melihat ada kemajuan-kemajuan yang terus dikembangkan oleh Iran, termasuk misalnya baru-baru menerbangkan roket satelit yang jadi membuat Iran sebagai negara regional pertama yang mandiri tanpa bantuan asing, mampu membuat satelit dan meluncurkan dan mengontrolnya. Jadi semakin saya melihat kemandirian Iran yang menurut saya patut diapresiasi dan bisa dipelajari. Ini semakin diserang dengan propaganda negatif dari berbagai arah. Namun ilmuwan mereka, bahkan termasuk olahragawan mereka, sampai kepada seniman, silakan searching di berita-berita mengenai perfilman Iran yang selalu mendapatkan penghargaan bukan hanya nasional tapi juga internasional. Jadi perfilman Iran itu sangat dipuji saat ini, dan ini mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan prestasi dan menampakkan kecemerlangan bangsa mereka yang memang kita ketahui bangsa Persia itu memiliki peradaban masa silam yang begitu besar. Jadi dalam penelitian misalnya, dalam penelitian string teori misalnya di kimia, di matematika, itu Iran merupakan nomor 15 di dunia, dan itu bersaing ketat dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Itu Iran juga disebutkan sebagai di antara negara-negara Islam yang termasuk memiliki the scientific impact of nation tertinggi di dunia. Bahkan salah satu jurnal kalau tidak salah Neuroscience di Kanada itu menyebutkan kemajuan ilmu pengetahuan di negara Iran itu 11 kali lipat lebih cepat dibandingkan negara-negara lain di dunia. Bahkan ada 100 orang jenius di dunia yang masih hidup. Itu juga ada orang Iran di antaranya. Kalau tidak salah ingat namanya Ali Jawon, itu salah seorang pakar teknik, penemu gas laser, dan banyak penemuan-penemuan yang dia temukan, dan dia adalah orang yang berkebangsaan Iran. Kita juga melihat misalnya kecanggihan teknologi nuklir Iran yang kemudian itu yang membuat Amerika Serikat harus mengembargo Iran karena menuntut agar teknologi nuklir Iran ini tidak dikembangkan, walaupun Iran berargumen, berdalih bahwa teknologi nuklir yang mereka sedang kembangkan saat ini adalah untuk kemanfaatan masyarakat, bukan untuk persenjataan. Jadi pakar-pakar nuklir ini tidak bisa diprediksi pertumbuhannya di Iran, selalu bermunculan pakar-pakar nuklir. Dalam bidang militer pun juga Iran dipercaya mampu memproduksi peralatan militer canggih secara mandiri. Sehingga kemarin kita lihat misalnya pangkalan militer Amerika Serikat di Irak yang terbesar itu luluh lantak oleh serangan militer Iran. Sehingga dalam sebuah obrolan santai dengan atase pertahanan Republik Indonesia di Tehran, itu bertanya kepada saya pribadi, Pak Ismail, apakah di Iran ada teman kita, mahasiswa kita yang belajar teknologi nuklir atau teknologi persenjataan di Iran? Saya bilang, kita tidak punya. Sempat ada yang mempelajari pertambangan, teknik pertambangan, tapi karena ketidakmampuan biaya sehingga kemudian mengambil jurusan lain. Karena kita harus pahami juga bahwa di antara beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh pemerintah untuk mahasiswa asing di luar negeri, itu tidak ada yang ada kan 3 jenis beasiswa dari lembaga pemerintah yang dialokasikan untuk mahasiswa Indonesia di luar negeri. Kalau tidak salah ada beasiswa LPDP, ada beasiswa Dikti, ada beasiswa keunggulan Kemendikbud,
dan itu tidak satupun tujuan perguruan tinggi di luar negeri itu Universitas Iran. Amerika Serikat ada lebih dari 30 perguruan tinggi yang pemerintah menggelontorkan beasiswa sampai 1 miliar rupiah per mahasiswanya. Kalau ini minta maaf kalau datanya salah, tapi saya pernah baca seperti itu. Dan pernah juga Menteri Kesehatan di periode sebelumnya, Ibu Nika Juwita Muluk, itu datang ke Iran. Dan beliau melihat langsung kecanggihan teknologi kesehatan Iran. Dan beliau menyayangkan kenapa mahasiswa Indonesia di Iran sangat sedikit. Apalagi sampai sekarang yang ambil kedokteran itu belum sampai 10 orang. Jadi ada beberapa teman kita yang ambil kedokteran di Universitas Tehran, di Universitas kedokteran di Iran. Nah, kami menjawab bahwa ya karena tidak ada beasiswa, karena untuk jurusan-jurusan yang seperti ini, Iran tidak menyediakan beasiswa secara full. Jadi beasiswa yang diberikan oleh Iran untuk jurusan-jurusan non agama seperti jurusan-jurusan sains itu hanya diberikan kepada yang benar-benar berprestasi. Dan alhamdulillah ada memang teman kita, ada satu orang yang mendapatkan beasiswa karena memiliki nilai yang bagus secara akademik. Nah, apalagi sekarang yang menjadi masalah di Iran adalah Iran itu ngos-ngosan di tengah sanksi embargo yang semakin menggila. Jadi memang harus dimaklumi ekonomi Iran, namun sebagaimana saya katakan tadi, stabilitas masyarakat tetap bisa terjaga. Tidak ada peningkatan apalagi di masa pandemi kemarin tidak ada kenaikan harga yang begitu sangat melonjak, walaupun sampai saat ini $1 itu di Iran itu sama dengan 220.000 rial. Ini 220.000 rial. Saya datang di Iran 10 tahun lalu, itu $1 masih 11.000 rial. Masih di zaman Ahmadinejad. Presiden Ahmadinejad itu $1 11.000 rial. Dan sekarang itu $1 sama dengan 220.000 rial. Jadi peningkatan ada berapa ratus persen peningkatannya. Dan itu membuat harga-harga barang-barang impor sangat melonjak tinggi sekali. Tapi itu ada sisi positifnya juga, karena ini membuat orang-orang Iran mandiri dalam membuat barang-barang, tidak bergantung pada impor yang memang sangat melonjak tinggi. Dan teknologi Iran juga mereka mampu membuat kendaraan, mobil nasional, HP, gadget, itu semua mereka produksi sendiri, walaupun memang tetap masih ada barang-barang impor yang masuk, namun dengan gap harga yang sangat tinggi. Kenapa? Waktu habis ya? Bagaimana? Moderator, waktu habis?